байна уу дараа. За. Ойлголоо дараа. Halo pecinta film dimanapun kalian berada, ketemu lagi dengan saya. Di kesempatan kali ini saya akan membahas alur cerita sebuah film yang mengisahkan tentang seseorang yang ingin menjalin hubungan bisnis dengan sebuah perusahaan. Namun selama proses kerjasama itu berlangsung, ia harus tinggal di rumah salah satu rekan bisnisnya. Di sana ia malah mendapat bonus yang tak disangka-sangka. Istri rekan bisnisnya ternyata tergiur dengan rudal jumbonya. Tak mau menyia-nyiakan kesempatan emas itu, ia pun akhirnya menikmati wanita itu setiap kali ada kesempatan. Penasaran bagaimana kisah lengkapnya? Langsung saja siapkan kopai, tarik selimut, dan nikmati alur ceritanya. Di awal film terlihat seorang wanita cantik yang sedang rebahan di sebuah sofa. Ternyata ia sedang asik menonton sebuah acara televisi. Kita panggil saja dia Lily. Di saat yang sama, tiba-tiba handphone Lily berdering. Ternyata seorang pria yang ternyata kekasih Lily menghubunginya. Kita panggil saja dia Acong. Ternyata saat ini Acong sedang dalam perjalanan ke sebuah bandara guna menjemput salah satu klien kerjanya. Di sini Acong mengabarkan jika ia akan pulang terlambat karena ia harus menjemput seseorang dari luar negeri. Di sini Lily terlihat kecewa dengan Acong karena Acong hanya sibuk dengan pekerjaannya, sedangkan ia sebagai kekasihnya tak pernah diperhatikan kebutuhannya di ranjang. Merasa sudah tak kuat menahan rasa saknenya, Lily akhirnya melampiaskannya sendiri dengan tangannya hingga onderdilnya basah kuyup. Sementara Acong yang telah sampai di bandara segera membawa kliennya itu masuk ke dalam mobil. Tak berapa lama handphone Acong berdering, ternyata bos yang menelponnya. Di sana bosnya meminta Acong untuk menahannya dalam beberapa hari dan melayaninya dengan baik. Acong pun selalu siap melaksanakan tugas dari bosnya itu. Tak berapa lama terlihat Lily yang telah selesai melakukan ritualnya. Di saat yang sama Acong pun telah tiba di rumah. Di sana Lily kaget melihat Acong bersama orang asing. Sedangkan Lily hanya mengenakan pakaian seadanya. Di sini Acong mengatakan jika ia adalah klien kerjanya dari luar negeri yang bernama Jos. Acong juga mengatakan jika Jos akan menginap beberapa hari di rumah. Di sini Lily terlihat kurang nyaman dengan kehadiran Jos. Sementara Jos yang melihat kemolekan tubuh Lily pun terlihat hanya bisa menelan ludah. Namun sebisa mungkin ia tetap menahan rasa itu. Singkat cerita, malam pun tiba. Di sini terlihat mereka bertiga yang tengah selesai makan malam. Lantas, Jos mengucapkan terima kasih kepada Acong atas kebaikannya. Di saat yang sama, Lily terlihat berpamitan untuk beristirahat, dan Acong pun segera menyusul Lily. Setelah beberapa saat, terlihat Jos yang belum tertidur di kamarnya. Di sana, samar-samar ia mendengar suara rintihan kuntilanak. Ia pun merasa penasaran dan memberanikan diri mencari sumber suara itu. Tak disangka, di sana ia melihat Lily sedang dirudal oleh Acong dengan begitu brutalnya. Melihat adegan itu, rudal Jos pun mulai bergejolak. Namun sebisa mungkin Jos tetap menahannya, karena tak mungkin ia akan masuk dan bergabung dengan mereka. Lalu ia pun segera kembali ke kamarnya dan segera tidur.
Esok paginya terlihat Acong dan Lili yang masih tertidur pulas. Tiba-tiba Acong dikagetkan dengan suara handphonenya. Ternyata bosnya meminta Acong untuk segera ke kantor. Tanpa banyak pertanyaan, Acong langsung beranjak dan berpamitan kepada Lili. Lalu ia segera pergi dari sana. Sementara Lili masih terlihat malas-malasan di kamarnya. Di saat yang sama, Josh yang sudah terbangun terlihat hendak pergi ke kamar mandi. Sampai di depan kamar Lili, ia dibuat terpaku melihat Lili yang masih tanpa busana. Merasa penasaran, ia pun memberanikan diri masuk ke sana. Di sana, ia terlihat begitu terpesona melihat keindahan tubuh Lili. Tapi yang dilakukan Josh sungguh di luar dugaan. Ia langsung menarik selimut dan menutupinya. Lalu ia segera keluar dari sana. Setelah beberapa saat, terlihat Josh yang tengah berada di meja makan. Di saat yang sama, Acong telah kembali ke rumah. Di sana, Acong mengatakan jika hari ini ia akan mengajak Josh keliling kota. Mendengar itu, Josh pun terlihat menyetujuinya. Tapi ia juga mengatakan tak bisa lama-lama tinggal di sana. Karena ia tak enak numpang hidup dengan Acong. Padahal sebenarnya ia tak sanggup harus melihat kemuliaan tubuh Lili setiap hari. Di tengah obrolan mereka, tiba-tiba Lili memberikan segelas minum kepada Josh. Di sini Josh memanfaatkan kesempatan itu untuk memegang tangan Lili. Melihat kelakuan Josh, Lili segera menarik tangannya dan segera menjauh dari Josh. Singkat cerita, malam pun tiba. Di sini terlihat Josh dan Acong yang berada di sebuah klub malam. Ternyata Acong mengajak Josh untuk minum dan menikmati tarian gadis-gadis tanpa busana. Di sana, Josh terlihat tak begitu menikmati pemandangan itu. Ia lebih asik menikmati minuman yang ada di depannya. Tak cukup sampai di situ. Sesampai di rumah, mereka masih lanjut untuk minum bersama. Di sini, Acong terlihat sudah mabuk dan menumpahkan minumannya. Tanpa sadar, Acong mengatakan jika Josh adalah ladang uang yang akan memberikan keuntungan yang sangat besar. Melihat suaminya yang sudah mabuk, Lili pun menyuruh Acong untuk segera tidur. Mendengar itu, Josh hanya bisa terdiam dan tak bereaksi. Setelah mereka berdua masuk ke kamar, Josh pun beranjak dari sana. Tapi sepertinya ia sudah tak sanggup berjalan dan ia pun tertidur di atas sofa. Setelah beberapa saat, terlihat Lili yang hendak membereskan meja yang berantakan. Tapi ia mendengar suara dengkuran seseorang. Ternyata itu suara Josh yang sudah tertidur lelap. Melihat tubuh kekar Josh terlentang di atas sofa, Lili pun tak kuasa menahan rasa saknenya. Lalu ia meraba-raba tubuh Josh. Tak disangka, di sana Lili memberanikan diri mencium bibir Josh. Tapi tiba-tiba Josh terbangun dan Lili pun terlihat malu. Lalu ia segera minta maaf dan kembali masuk ke kamarnya. He just me. Sementara Josh yang sudah terlanjur merasakan bibir Lili pun merasa tak tenang. Akhirnya ia berani mengambil risiko dan masuk ke kamar Lili. Sampai di dalam, ia langsung memainkan tangannya ke onderdil Lili. Melihat reaksi Lili yang menggeliat keenakan, Josh pun semakin menjadi-jadi. Di sana, Josh mengenyot nenek Lili seperti anak sapi yang kehausan tanpa memperdulikan Acong yang tertidur lelap di sebelahnya. Melihat Josh yang sudah bergejolak, Lili pun mengajaknya untuk keluar kamar. Sampai di luar, Lili langsung menanggalkan pakaiannya. Melihat onderdil Lili yang sudah berjernit kencang, tanpa banyak bicara, Josh langsung menancapkan rudalnya. Seketika Lili langsung berteriak keenakan. Karena ukuran rudal Josh 3 kali lipat lebih besar dari rudal Acong. Dan tak butuh waktu lama, Lili terlihat mengerang seperti kerasukan siluman harimau. Esok paginya terlihat Lili yang sedang mandi untuk membersihkan tubuhnya. Sementara Acong yang baru terbangun dari tidurnya tiba-tiba mendapat panggilan dari bosnya. Saat itu juga ia harus segera ke kantor menemuinya. Sebelum berangkat, ia terlebih dulu melihat keadaan Josh. Di sana ia mengira Josh tertidur lelap karena mabuk. Padahal ia tertidur lelap karena habis menaiki istrinya. Melihat Josh yang masih tertidur lelap, Acong pun segera berangkat menemui bosnya. Sementara Lili yang telah selesai mandi pun segera keluar dari kamar mandi.
Tak disangka, di sana ia berpapasan dengan Josh yang telah terbangun. Di sana Lily terlihat canggung berhadapan dengan Josh, lalu ia pun segera masuk ke kamarnya. Sementara Josh yang telah berada di kamar mandi pun segera membersihkan tubuhnya, tapi tanpa ia sadari ada seseorang yang masuk ke sana. Tiba-tiba Josh merasakan ada seseorang yang meremas-remas rudal jumbonya. Tak disangka orang itu adalah Lily. Ternyata Lily telah kecanduan rudal jumbo Josh. Tak mau menyia-nyiakan kesempatan itu, Josh langsung mengaktifkan rudalnya dan segera menancapkannya. Seketika Lily kembali dibuat meremelek oleh Josh. Di sini Josh mengeluarkan semua jurus yang dimilikinya. Begitu juga Lily, ia terlihat begitu brutal memainkan rudal jumbo Josh. Dan setelah beberapa saat, akhirnya pertempuran pun selesai dan mereka berdua pun terkulai lemas. Sementara Acong yang berada di mobil terlihat begitu murung. Ternyata proyek yang akan dikerjakannya telah gagal. Seketika itu juga ia terlihat murka lalu merobek surat keputusan itu. Dan film pun tamat. Ending yang begitu menyedihkan. Udah proyek gagal, istri dikerjai orang.